Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Lindong sangat gembira. Setelah usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya mengumpulkan semua fragmen reinkarnasi Ying Huan. Ada 6 fragmen reinkarnasi secara total. Sekarang fragmen reinkarnasi telah dikumpulkan. Hal terpenting selanjutnya adalah mengirim Ying Huan ke reinkarnasi dan membantunya bergenerasi. Lindong datang ke Bingsuan dan berkata, "Tolong buka formasi reinkarnasi hebat dan kirim fragmen reinkarnasi Ying Huan dan aku ke reinkarnasi," ucap dari Lindong. Bingsuan lalu berkata, "Leluhur bela diri, kamu tidak perlu memasuki reinkarnasi. Cukup kirim pecahan reinkarnasi kepala es ke reinkarnasi," ucap dari Bingsuan. Lindong lalu menjawab dengan tegas, "Tidak, aku ingin menemani Ying Huan ke reinkarnasi. Aku tidak mengizinkannya melakukan kesalahan. Aku ingin memasuki reinkarnasi untuk melindunginya," ucap dari Lindong. Bingsuan menghela napas dan kemudian berkata, "Leluhur bela diri, kamu harus berpikir jernih. Kamu akan memiliki resiko besar dalam memasuki reinkarnasi. Dan resiko ini termasuk bahwa kamu mungkin mati dalam reinkarnasi. Atau kamu mungkin tenggelam dalam reinkarnasi. Dan tidak akan pernah keluar," ucap dari Bingsuan. Lindong lalu berkata, "Aku pernah berjanji padanya bahwa ketika Sang Kyongbi jatuh ke Huangquan, aku akan menemukannya kembali. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku tidak akan ragu untuk pergi." Lindong memandang Bingsuan dan berkata lagi, "Tolong kirim aku ke reinkarnasi." Melihat Lindong bersikeras melakukan ini, Bingsuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah." Bingsuan lalu bertanya, "Apakah kamu siap?" Lindong mengangguk dan berkata, "Siap, ayo kita mulai." Di bawah instruksi Bingsuan, Lindong memasuki tempat tertentu di lembah reinkarnasi atau lembah samsara dan berdiri. Bingsuan tiba-tiba berteriak. Keempat tetua mematuhi perintah, memulai formasi besar reinkarnasi, dan membantu Wuju memasuki reinkarnasi. Di 4 arah, timur, barat, selatan, dan utara, keempat lelaki tua dengan rambut putih muncul di sana. Melihat keempat lelaki tua berambut putih itu, wajah Lindong sedikit gemetar. Dia merasa bahwa 4 lelaki tua di depannya bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada Bingsuan. Keempat lelaki tua berambut putih itu sedikit mengangguk ke arah Bingsuan, lalu duduk. Gerakan mereka mulai berubah dengan cepat. Ketika mereka berempat menyelesaikan taktik di tangan mereka, suara rendah datang dari mereka berempat secara bersamaan. "Buka barium reinkarnasi." Tangan keempat lelaki tua itu secara bersamaan menyemburkan seberkas cahaya yang menyilaukan, kemudian melesat langsung ke langit. Pada saat ini langit di atas lembah mulai berubah menjadi pusaran awan putih yang sangat besar. Pusaran awan putih terus-menerus berputar di langit. Lindong tahu bahwa bagian reinkarnasi telah dibuka. Dia tidak lagi ragu saat ini. Dia bergerak dan bergegas menuju bagian reinkarnasi. Di lorong reinkarnasi ada keheningan kegelapan dan kekuatan reinkarnasi terus muncul dari tepi lorong. Jimat leluhur menari-nari di samping Lindong, membentuk penghalang kuat di sekitar Lindong untuk mencegah Lindong ditelan oleh kekuatan reinkarnasi. Lindong terbang dengan cepat di sepanjang lorong. Di lorong itu dia akhirnya menemukan tempat di mana reinkarnasi berinkarnasi. Lindong dengan hati-hati mengeluarkan fragmen reinkarnasi Ying Huan dan Lindong memaksa jejak tandanya ke dalam fragmen reinkarnasi. Dengan cara ini, Ying Huan dapat menyimpan memori kehidupan sebelumnya dalam proses reinkarnasi. Lindong mengirim fragmen reinkarnasi Ying Huan ke samsara. Kemudian dia berkata, "Ying Huan, kamu harus ingat, ada seorang pria yang akan selalu ada di sini, menunggumu kembali. Kamu harus kembali."
Tangan Lindong mengendur dan Guanghua kecil menghilang ke dalam reinkarnasi. Di tempat lain ketika Lindong membalikan klan roh es, pernikahan akbar klan roh api berjalan sesuai jadwal. Klan roh api adalah kepala dari 5 klan roh utama, dan pernikahan ini adalah pernikahan politik antara klan roh api dan klan roh air. Oleh karena itu, suku roh api mengadakan upacara yang luar biasa. Dalam pernikahan ini, para patriark dari 4 keluarga besar, klan roh emas, klan roh kayu, klan roh air, dan klan roh bumi, semuanya datang untuk menghadiri pernikahan secara langsung. Selain 4 klan spiritual utama, banyak tokoh penting dari sekte besar dan kekuatan utama di 5 elemen benua datang untuk menghadiri pernikahan ini. Untuk sementara waktu, seluruh klan roh api sangat hidup. Pusat kekuatan dari berbagai kekuatan berkumpul di klan roh api. Dalam beberapa hari terakhir, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri pernikahan selalu memperhatikan pernikahan putra kepala klan roh api dan putri angkat dari kepala klan roh air. Hari pernikahan datang sesuai jadwal. Karena banyaknya orang yang menghadiri pernikahan, klan roh api menetapkan tempat pernikahan berada di lapangan Wanhuo klan roh api. Alun-alun Wanhuo adalah alun-alun yang sangat besar dan areanya yang luas cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Di sekitar alun-alun, kelompok api dengan warna berbeda menyala dan ada puluhan ribu api. Untuk pernikahan ini, klan roh api sepenuhnya siap. Meskipun tidak ada yang berani membuat masalah di klan roh api, demi keselamatan, klan roh api mengirim sejumlah besar penjaga klan roh api untuk menjaga keamanan pernikahan dan membuat pertahanan yang cukup kuat. Alun-alun dibagi menjadi 3 area. Area terdalam adalah tempat pernikahan. Di kedua sisi area ini, klan roh api telah menyiapkan kursi dan minuman untuk para tamu terhormat. Yang dapat dianggap sebagai VIP oleh klan roh api semuanya adalah kepala pasukan utama dan keluarga besar. Di area tengah ada tempat duduk, tetapi tidak ada minuman. Orang-orang yang duduk di area ini pada dasarnya adalah tokoh-tokoh setingkat tetua dari keluarga besar dan kekuatan besar. Di area terluar tidak ada tempat duduk maupun minuman. Orang-orang di daerah ini adalah murid biasa dari kekuatan utama. Daerah ini sangat ramai, tidak teratur, dan sangat bising. Di kursi di tengah alun-alun, 2 lelaki tua sedang duduk. Geng Yun sedang tertawa. Dalam pernikahan ini, klan roh apinya adalah pemenang terbesar. Dia tidak hanya menikahi menantu yang cantik, dia juga membawa kembali roh air. Yuan juga menikah kembali. Dengan sumber roh air, dia dapat sepenuhnya mengendalikan klan roh air. Ditambah dengan hubungan antara klan roh api dan klan roh es, klan roh api bisa mengendalikan seluruh klan 5 roh. Sementara Geng Yun tertawa, Wang Jiantong di samping memiliki ekspresi suram di wajahnya. Meskipun dia harus menikahkan putri angkatnya untuk tujuan membentuk aliansi kali ini, bagaimana dia bisa rela memberikan sumber roh air kepada klan roh api? Tanpa alasan. Melihat Wang Jiantong tidak senang, Geng Yun tersenyum dan berkata, "Kakak Wang, hari ini adalah hari bahagia untuk putrimu dan putraku. Apakah kamu tidak bahagia?" Wang Jiantong memutar matanya ke arah Geng Yun dan berkata, "Senang." Sementara keduanya berbicara, pengantin hari ini akhirnya memasuki alun-alun dengan perlahan. Pengantin pria mengenakan jas putih dengan mata jernih dan tampan. Pengantin wanita memasuki tempat dengan bantuan dari pelayan. Pengantin wanita mengenakan gaun merah dengan kerudung merah di kepalanya. Namun saat pengantin perlahan-lahan maju, beberapa orang menemukan ada beberapa masalah dengan pengantin wanita. Langkah pengantin wanita tampak cukup kaku, dan dia selalu didukung oleh pelayan. Beberapa orang berpikir pasti ada yang salah dengan ini. Pengantin akhirnya datang ke Geng Yun dan Wang Jiantong. Secara umum ada 3 upacara pernikahan di dunia Dakian. Menghormati langit dan bumi, menghormati ayah, dan saling menghormati antara suami dan istri. Baru setelah ketiga upacara ini dijalani, kedua pihak resmi menikah. Melihat kedatangan pengantin baru, orang yang meresmikan pernikahan segera berteriak,
saya mengumumkan bahwa pernikahan dimulai sekarang. Hormati dunia." Genglong segera membungkuk ke langit dan bumi, dan pengantin wanita dengan enggan membungkuk ke langit dan bumi dengan bantuan pelayan. Menghormati ayah dari kedua belah pihak. Genglong membungkuk kepada kedua ayah, sementara pengantin wanita masih dengan enggan menahan dan membungkuk kepada kedua ayah. Suami dan istri saling menghormati. Buam! Tepat ketika teriakan pria itu jatuh, suara memekakan telinga tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka. Nyala api menghantam alun-alun Wanhuo dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Duar! Ada suara keras lainnya, dan nyala api langsung menghantam ke tanah. Gelombang udara yang tak tertandingi bercampur dengan nyala api yang mengerikan, segera menyapu ke sekeliling. Semua orang di alun-alun terpesona oleh gelombang udara yang menakutkan. Beberapa orang lemah ditelan oleh api yang mengerikan dan mati seketika. Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Yang mengejutkan semua orang adalah siapa yang punya nyali untuk merusak pernikahan klan roh api. Tetua Jinling, tetua roh kayu, patriark roh bumi, dan yang lainnya semuanya adalah orang kuat yang sangat kuat. Tetapi orang-orang ini terkena gelombang udara dan terbang keluar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan orang yang datang untuk membuat masalah. Sementara semua orang terkejut, mereka semua melihat ke tengah alun-alun. Mereka ingin tahu siapa orang yang berani datang untuk menghancurkan pernikahan klan roh api. Di tengah alun-alun, api perlahan menghilang, dan sosok hitam muda muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria muda berbaju hitam. Dengan kemunculan tiba-tiba dari pemuda berpakaian hitam, pengantin wanita gemetar. Dia lalu berkata, "Xiao Yan, apakah itu kamu?" Melihat sosok yang familiar itu, pemuda berbaju hitam berkata dengan lembut, "Ini aku. Maaf, aku terlambat." Mendengar suara Xiao Yan, mempelai wanita tidak bisa menahan kegembiraan. Dia lalu berkata, "Aku tahu, kamu akan datang cepat atau lambat." Mendengar percakapan antara Xiao Yan dan pengantin wanita, Geng Yun di samping sudah marah, dan dua orang di depannya benar-benar mengabaikan keberadaannya. Dia segera mengambil langkah, mengulurkan tangannya untuk mengambil pengantin wanita dan berteriak, "Siapa bocah bodoh yang berani datang ke klan roh api untuk membuat masalah?" Xiao Yan lalu berkata dengan dingin, "Aku, Kaisar Yan, dan wanita itu adalah milikku. Kamu berani ikut campur? Aku pikir kamu tidak sabar," ucap dari Xiao Yan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Genglong lalu berkata dengan marah, "Pergi ke neraka." Xiao Yan langsung berubah menjadi bayangan hitam, bergegas menuju Genglong dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Geng Yun yang sedang duduk di kursi, wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Buam! Sebelum Genglong bisa bereaksi, Xiao Yan sudah bergegas di depan Genglong. Sebuah pukulan yang mengerikan segera menghantam tubuh Genglong dengan keras. Genglong terbang jatuh, kemudian dengan keras tubuh Genglong meledak, berubah menjadi awan darah yang menyebar. Xiao Yan menggunakan 12 poin kekuatan. Meskipun kekuatan Genglong juga cukup kuat, namun pukulan Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, Genglong masih tidak tahan dan langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Melihat ini, semua orang yang hadir sangat ketakutan. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kekuatan Genglong sangat kuat. Genglong setara dengan kekuatan Daudi, dan kekuatan ini teratas di benua 5 elemen. Melihat putra kepala klan roh api terbunuh, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut, termasuk klan Jianling, klan roh kayu, dan klan roh bumi. Geng Yun, kepala klan Huoling, hanya memiliki satu putra seperti Genglong. Melihat putranya terbunuh saat ini, dia sangat marah. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia lalu berkata, "Kamu membunuh anakku, dan aku akan mencabik-cabik tubuhmu," ucap dari Geng Yun.
Tubuh Gengyun bergoyang dan orang-orang sudah bergegas menuju Xiaoyan. Dia segera menabrak Xiaoyan. Dalam menghadapi pukulan keras Gengyun, Xiaoyan tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sailin di lengannya. Aura kuat meresap dari tubuhnya dan badai datang darinya. Duar! Cahaya energi yang menyilaukan meledak, menembak dengan liar ke arah sekitarnya. Gengyun dan Xiaoyan mundur selangkah. Melihat konfrontasi singkat antara keduanya barusan, banyak orang yang hadir merasa sangat luar biasa. Xiaoyan dengan lembut mengangkat kerudung merah pengantin wanita, menatap wajah yang sedikit lemah dan cantik itu, lalu berkata, "Maaf, Sailin, karena membuatmu menderita." Betapa bangganya Medusa saat itu, namun baginya dia melepaskan harga dirinya dan menjadi skala warnanya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikutinya dan sangat menderita. Untuk Sailin, Xiaoyan selalu merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak padanya. Dia tidak bisa menebusnya bahkan dengan seluruh tubuhnya. Sailin dengan lembut melingkarkan lengannya di tubuh Xiaoyan. Merasakan aura familiar di tubuh Xiaoyan, Sailin tiba-tiba memeluk Xiaoyan dengan erat dan berkata dengan air mata berlinang, "Xiaoyan, aku sangat merindukanmu." Setelah beberapa saat, Sailin mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, kita tidak akan pernah berpisah lagi kan?" Ucap dari Sailin. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu. Di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi." Xiaoyan dengan lembut menghapus air mata dari pipi Sailin dan tersenyum. Pada saat ini mereka berdua begitu dekat satu sama lain di bawah perhatian semua orang. Mengeluh tentang rasa sakit dari penyakit cinta satu sama lain. Dan mereka benar-benar mengabaikan banyak orang. Patriark roh api Gengyun sudah sangat marah pada saat ini. Dan kemarahan yang mengerikan membara di dalam hatinya. Pemuda di depannya mendobrak klan roh api, menyabotase pernikahan klan roh api, membunuh putranya Genglong, dan berbicara dengan menantunya di depan umum. Gengyun segera berteriak, "Di mana penjaga? Aku memerintahkanmu untuk membunuh orang yang memasuki tanpa izin." Penjaga klan roh api segera bergegas menuju Xiaoyan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Daudi. Melihat barisan yang sangat menakutkan, kulit Jiubai berubah. Dia lalu berkata, "Xiaoyan, kamu tidak ingin berbicara denganku lagi, dan ibu kecilmu Linglong." Pada saat ini Xiaoyan menutup telinga terhadap Jiubai dan masih berbicara dengan Sailin tentang sakitnya cinta. Jiubai dan Linglong langsung menyapa penjaga klan roh api dan pertempuran sengit dimulai. Mereka berdua menunjukkan kekuatan besar mereka, terus-menerus meledakkan para penjaga roh api. Jiubai terus menggeser medan perang, bermain di sana-sini untuk sementara waktu. Kecepatannya sangat cepat, sehingga penjaga klan roh api tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Sampah! Kepala klan roh api Gengyun mengutuk dalam hati. Tubuhnya bergetar, dan dia datang tepat di depan Jiubai. Menghadapi pukulan Gengyun, Jiubai tidak sempat menghindar dan dibanting oleh Gengyun. Jiubai terpental ke belakang, seteguk darah menyembur keluar. Dia berbalik ke arah Xiaoyan dan Sailin yang masih berada dalam posisi tadi dan berkata dengan marah, "Sial, Xiaoyan, jika kamu tidak melakukan apa-apa lagi, aku akan mati." Mendengar raungan Jiubai yang sangat tidak menyenangkan, Xiaoyan akhirnya perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Jiubai dan Linglong bertarung keras di langit. Dia tersenyum pada Sailin dan berkata, "Sailin, kamu pergi ke dunia batinku dulu. Istirahatlah di sana." Sailin tidak tahu apa yang terjadi di dunia batin. Xiaoyan segera mengirim Sailin ke dunia batinnya dan kemudian perlahan-lahan menutup dunia batin. Setelah mengirim Sailin ke dunia batin, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini seluruh auranya berubah. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Hari ini, Kaisar Yan ingin memenangkan klan roh api. Semua yang tidak terkait dengan klan roh api, cepat pergi, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan datang ke langit. Mendengar teriakan Xiaoyan, banyak orang di alun-alun mereka semua merasa bahwa mereka telah meninggalkan klan roh api. Tetapi mereka tidak pergi, hanya berdiri jauh di langit, menyaksikan pertempuran ini. Banyak orang yang hadir ingin tahu bagaimana masalah ini akan berakhir. Roh api seperti raksasa di benua 5 elemen. Di benua 5 elemen, hampir tidak ada yang berani menyinggung keagungan roh api. Pemuda berpakaian hitam di depannya adalah orang pertama yang berani menantang klan roh api. Dalam hampir 100 tahun, banyak orang ingin tahu apakah klan roh api dihancurkan oleh pemuda berpakaian hitam atau pemuda berpakaian hitam dibunuh oleh klan roh api. Pria muda berbaju hitam bertarung melawan seluruh klan roh api dan peluang menang sangat kecil. Melihat bahwa klan roh api sedang dalam masalah, kekuatan dan sekte yang memiliki hubungan baik dengan klan roh api, pada saat ini tidak ada satupun kekuatan untuk membantu. Semuanya berdiri, dan beberapa orang bahkan menertawakan kemalangan. Melihat situasi ini, tetua klan roh api menjadi kesal, dan ada cahaya dingin yang tak ada habisnya di matanya. Tubuh Xiaoyan bergetar dan menghilang. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin Xiaoyan muncul di langit. Pada saat yang bersamaan, bum 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 bum. Ketika lebih dari selusin Xiaoyan muncul, setiap Xiaoyan langsung menghancurkan penjaga roh api menjadi berkeping-keping. Melihat kekuatan Xiaoyan yang begitu menakutkan, Gengyun, kepala klan roh api, tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Formasi hebat dari 10.000 api. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.